ketagihan 10 tahun kekuasaan, tiba-tiba berbalik, dia dituding ijazahnya palsu, stresnya minta ampun itu. Anda bayangkan, dari kenikmatan kekuasaan, tiba-tiba terpuruk, jadi pesakitan secara politik. Jadi Presiden Jokowi ada di dalam masalah psikologis. Tapi dia masih berpikir bahwa ketika dia kehilangan power, dia masih bisa titipkan power itu pada anaknya, namanya Gibran. Apa yang terjadi? Sewa buzzer untuk promote Gibran, sewa buzzer untuk promote PSI. Tindakan yang benar dari Presiden. Kesalahan dia adalah menyewa buzzer-buzzer yang ketagihan amplop. Itu kesalahan Jokowi pertama. Buzzer nggak mau Jokowi sehat. Sebab kalau Jokowi sehat, buzzer kehilangan kerjaan. Minggir sebentar ke isu yang hari-hari ini jadi materi public opinion. Tadi saya mulai dengan semacam teori bahwa instabilitas bisa terjadi kalau public relation lebih kuat daripada public opinion. Karena itu artinya ada pemalsuan di dalam membaca kegelisahan publik. Saya coba hubungkan antara kegelisahan Presiden Jokowi dengan kondisi yang memungkinkan dia secara psikologis akan makin tertekan. Tadi saya mulai dengan niat restoratif justice selalu di dalam upaya untuk menghasilkan ketenangan batin di antara pihak yang berseteru. Itu filosofinya. Kata dasar restoratifnya restore, kembalikan, masukkan kembali di dalam harmoni. Itu namanya restoratif. Sekarang harmoniskah bangsa ini setelah restoratif justice? Makin gila kontradiksinya, polarisasi makin gila. Pak Jokowi baca statement di handphone, lihat ILC, dia garuk-garuk kepala lagi tuh. Aduh, kok masih begitu ya? Tanpa sadar, dia bikin infeksi lagi pada kulitnya. Begitu logikanya. Kita coba baca dari bagian itu. Kenapa Presiden Jokowi mengalami gejala epidermistis? Cuman ada 3 kalau kita riset secara akademis. 1, karena DNA-nya, artinya kulitnya peka terhadap perubahan lingkungan lah, perubahan asupan gizi lah. Secara DNA, artinya ya kita periksa, mestinya keluarganya juga kena penyakit yang sama. Tapi kelihatannya cuma Pak Jokowi yang kena. Jadi bukan karena DNA. Faktor kedua, faktor makanan, alergen. Itu bisa kena semua orang. Artinya setiap hari Pak Jokowi makan makanan yang tidak diperiksa secara higienis. Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Pasti menu nutrisi Presiden Jokowi diperiksa secara teliti. Jadi kalau 2 faktor itu tidak ada, lalu faktor ketiga adalah stres. Cuman itu penjelasannya. Anda putar kiri kanan, dalam matematik berlaku prinsip
Bila semua variabel dihilangkan, yang tinggal adalah konstanta. Stres adalah konstanta dia. Kenapa beliau stres? Karena gejala post power syndrome yang dihadapi oleh banyak pemimpin. Ketagihan 10 tahun kekuasaan tiba-tiba berbalik, dia dituding ijazahnya palsu, stresnya minta ampun itu. Anda bayangkan, dari kenikmatan kekuasaan tiba-tiba terpuruk jadi pesakitan secara politik. Saya bisa bayangkan itu, kesakitan batin itu. Dalam psikologi namanya pain of desire, sakit karena banyak ambisi. Jadi kalau Anda punya banyak ambisi dan Anda tidak punya fasilitas untuk menjadikan ambisi itu rasional, Anda pasti kena pain of desire. Post power syndrome ada pada Pak Harto, sebagian pada Pak Habibie, tidak seluruhnya. Gus Dur nggak pernah punya post power syndrome karena berkuasanya cuma 2 tahun, 18 bulan. Orang yang berkuasa 10 tahun ketagihan kekuasaan, itu namanya post power syndrome. Bagaimana memulihkan post power syndrome? Gampang. Bring power back into his mentality. Kembalikan powernya pada dia. Tapi nggak mungkin karena sistem demokrasi. 3 periode nggak mungkin lagi itu. Jadi Presiden Jokowi ada di dalam masalah psikologis. Tapi dia masih berpikir bahwa ketika dia kehilangan power, dia masih bisa titipkan power itu pada anaknya, namanya Gibran. Karena itu dengan segala macam kecanggihan politik dalam kurung manipulasi, loloslah Gibran jadi wakil presiden. Tapi dengan harapan bahwa kekuasaan wakil presiden terbatas, harusnya Gibran tiba di 2009 menggantikan Prabowo. Bisa nggak kita baca itu sebagai the logic of power of the retired president? Pasti begitu cara berpikirnya. Sekarang beliau, saya terangkan aja cara berpikir Jokowi ya. Dia berupaya untuk mengendalikan keadaan. Karena makin lama Gibran tidak mampu untuk tiba pada keinginan awal, punya kapasitas untuk memimpin negara. Diledek oleh netizen. Jadi sebagai orang yang post power syndrome dan ingin meneruskan powernya, beliau makin lama makin gelisah. Apa yang terjadi? Sewa buzzer untuk promote Gibran, sewa buzzer untuk promote PSI. Tindakan yang benar dari presiden. Kesalahan dia adalah menyewa buzzer-buzzer yang ketagihan amplop. Itu kesalahan Jokowi pertama. Buzzer nggak mau Jokowi sehat. Sebab kalau Jokowi sehat, buzzer kehilangan kerjaan. Saya mau buka logika itu. Memang mereka nggak ngaku, tapi bayangkan kalau terjadi tacit agreement, perjanjian diam-diam antara Roy Surya, Tifa, siapa lagi itu, Rismond, mengikuti dalil restoratif justice, selesai perkara. Selesai perkara artinya buzzer dompetnya kering lagi. Jadi kita mesti baca bagian itu sebagai kebusukan dari termul-termul ini, membiarkan presiden itu dikendalikan oleh hasrat untuk berkuasa. Padahal mereka tahu hasratnya Jokowi tidak mungkin dilanjutkan oleh Gibran. Gak bisa. Dari segi apapun. Apalagi kalau duel argumen nanti 2009. Jadi kemunafikan itu mesti kita bongkar sebetulnya. Bukan saya ingin menyelamatkan Presiden Jokowi, tapi saya mau terangkan cara kita membaca problem hari ini. Jadi peristiwa yang menggemparkan itu, restoratif justice, justru membuat presiden tidak gembira. Yang gembira termul, udah ada restoratif justice. Loh, dia nggak ngerti restoratif justice artinya membuat batin presiden restore. Sekarang nggak mungkin dia restore karena kasusnya dibuka lagi. Si ini dapat sekian, si ini pengen di rumah, si ini dapat. Akibatnya Jokowi setiap kali lihat videos buka TV, loh kok nggak ada yang restore? Sementara yang mesti store terus pada termul.
Jadi kita lihat dari perspektif itu soal ini. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Gampang. Penyebab kegelisahan Presiden Presiden Jokowi adalah masa depan anaknya yang akan melindungi masa lalu dia. Itu soalnya. Kalau ada wisdom datang pada Presiden Jokowi, dia paham bahwa penyebab gejala alergi epidermis yang sifatnya dihasilkan oleh kegagalan kestabilan psikologi disebabkan oleh setiap hari dia masih lihat sosial media, dibuang aja sosial medianya, selesai. Kalau Presiden Jokowi seminggu aja nggak lihat sosial media, sembuh dia. Tapi seorang yang ketagihan kekuasaan akan memantau perjalanan kekuasaan. Itu soalnya, paradoksnya di situ. Kalau Presiden Jokowi mengerti bahwa sumber kegelisahan dia adalah masa depan Gibran, maka dia harus bilang aja, saya batalkan semua ambisi saya untuk menghasilkan Gibran sebagai penerus dari sindrom kekuasaan saya. Apa bentuknya? Ya panggil aja Gibran pulang ke Solo tuh. Kamu anak saya, tidak lagi saya tugaskan karena saya membebanimu dengan akibat saya mengalami depresi psikologis. Gampang solusinya. Atau Gibran melihat, mendengarkan forum ini dan Gibran paham bahwa penyebab sakit bapaknya itu adalah dia. Lalu dia bilang, teman-teman Sangga Buana, kasih saya kesempatan untuk bicara. Dari Sangga Buana, saya Gibran, Wakil Presiden, mengatakan demi kesehatan ayah saya dan kesehatan restoratif justice, saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Selesai problem. Mesti ada kemampuan kita menyodorkan alternatif. Itu soalnya. Saya terangkan itu dalam upaya untuk memaksimalkan argumen itu. Nurin Gibran gampang. Perlu 25 orang dibikin pansus di DPR, udah di-impeach saja. Tapi begitu dia di-impeach, gejala psikosomatik Jokowi bertambah lagi, kasihan. Jadi saya balik pada tema hari ini. Kita membayangkan masa depan di mana peradaban demokrasi dihasilkan karena percakapan akademis. Nah, kesempatan ini terbuka bagi kita. Kita coba lihat tahap berikutnya. Kemana demokrasi ini diarahkan? Kalau kondisi politik masih berbasis pada public relation. Saya ambil tema itu karena banyak tema lain yang udah obsolete, kita bongkar. Jadi selama public relation tidak menghormati public opinion, maka akan ada penggalian public opinion. Dengan kata lain, pemerintah akan ubah arah public opinion supaya sesuai dengan arah public relation. Ambisinya begitu. Pertanyaannya, bisa enggak semua kita pegang HP, semua kita bisa menghasilkan public opinion sendiri, dibaca oleh sistem internasional? Jadi tidak mungkin pemerintah pergi lagi pada dalil klasik dari 1984, novel yang ditulis oleh George Orwell, yang kalimat awalnya the big brother is watching you. Gak bisa, karena big brother itu pecah, dia tidak lagi utuh. Karena sistem demokrasi akan menuntut tidak boleh ada lagi big brother yang seolah paham semua hal. Jadi kawan-kawan di Sangga Buana, kita coba hasilkan kembali diskurs yang memungkinkan kita percaya bahwa riset akademis bisa dipakai untuk menghasilkan demokrasi yang bermutu. Saya akhirnya dipanggil sebagai saksi ahli dan saya jelaskan bahwa saya memeriksa dengan cara menganalisis isi buku Dr. Tifa dan saya ambil kesimpulan bahwa
seluruh prosedur metodologis untuk menghasilkan kesimpulan sesuai dengan parameter-parameter akademis. Kalau orang mulai marah, caci maki saya, emang Rocky Gerung mengerti tentang neuroscience? Emang dia pernah bedah otak? Saya bilang saya nggak ngerti neuroscience. Karena kedudukan saya adalah saya mengajar metodologi, bukan metode. Metode adalah cara untuk menyelesaikan soal. Metodologi adalah cara untuk memakai cara. Itu soalnya. Beda. Jadi saya periksa cara Dr. Tifa memakai cara neuroscience benar secara akademis. Itu aja. Nah, inilah susahnya kalau berhadapan dengan termul. Dia nggak bisa bedain antara metodologi dan metode. Bahaya betul tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ambil risiko bahwa kita ucapkan dari kampus supaya orang datang memaki-maki saya, memaki-maki Refli, memaki-maki kita semua di kampus, jangan maki-maki di sosial media, nggak ada gunanya. Jadi perhatikan betul bahwa kampus didesain untuk menghasilkan pikiran alternatif. Apakah kampus didesain untuk mengucapkan kebebasan berpikir? Iya. Apa itu kebebasan berpikir? Ucapkan yang ada di otakmu. Bukan. Kebebasan berpikir artinya mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh pemerintah. Itu namanya kebebasan berpikir. Simpel aja. Hanya bila Anda bebas untuk mengucapkan ketidaksukaan Anda pada pikiran pemerintah, di situ nilai utama dari kebebasan berpikir. Sekarang kita mulai lihat keraguan-raguan. Para dosen, para profesor, guru besar, ragu-ragu untuk merumuskan Indonesia sekarang ada di dalam titik apa. Padahal kampus butuh kepastian itu untuk diuji secara metodologi. Jadi begitu banyak dosen yang menunggu keterangan dari netizen terbalik-balik. Suara netizen sekarang adalah suara asli demokrasi. Jadi kalau akademisi menunggu pikiran netizen, artinya dia tidak punya dalil untuk menuntun negeri ini. Suara netizen bisa membatalkan suara presiden. Karena komposisi suara netizen dihasilkan oleh pengetahuan otentik tentang gejala pertama di masyarakat. Jadi tinggal teman-teman pilih masa depan itu dihasilkan oleh kecemasan atau dihasilkan oleh determinasi. Determinasi akademis artinya mengatakan tidak pada pikiran kekuasaan. Hanya dengan cara itu kita bisa mengembalikan kemuliaan kita berdemokrasi. Saya ingin dikutip sekali lagi bahwa kebebasan berpikir artinya kebebasan untuk mempersoalkan pikiran kekuasaan. Itu. Jadi kita serahkan ke Bung Rocky untuk solving all the problem ya. Jadi saya cuma mengungkapkan satu hal saja. Soal yang terkait dengan mengkritik tapi tidak dijebloskan ke penjara. Itu sebenarnya pertanyaan tidak enak. Cuma penting juga tips itu diketahui oleh kawan-kawan semua agar kemudian sebagai akademisi, sebagai kritikus tidak khawatir untuk menyampaikan sesuatu di ruang publik. Jadi kalau dilihat saya bikin konten media sebagai konten kreator itu hampir 6 tahun. Sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai sekarang. Kira-kira sudah ada 13-14 ribu konten yang saya bikin. Jadi kalau misalnya persentase dilaporkan kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Kalau pernah mau dijebloskan ke penjara, hampir juga. Tapi kemudian dengan hal-hal tertentu kita bisa menghindar. One day Pak Gatot telepon saya atau saya telepon Pak Gatot pada waktu itu. Kebetulan kata Pak Gatot, udah pergi dulu malam ini.
kemana pokoknya, matikan handphone dan lain sebagainya, karena operasinya akan malam ini. Kalau sudah ketangkap, itu nggak akan bisa keluar lagi. Jadi saya kabur dulu sebentar, besoknya balik lagi. Jadi ada hal-hal teknis, ada hal-hal yang substantif sesungguhnya. Tetapi kan kita tidak mungkin menyuruh orang tahu semua soal hukum, ya kan? Tapi pakai feeling saja, kalau mau aman. Jadi kalau kita misalnya bilang orang tolol misalnya gitu ya, dungu dan lain sebagainya, maka kita bicara kepada kondisinya, ya kan? Bicara pada keadaannya, bicara pada policy-nya, sehingga kita bisa argumentasikan bahwa kita tidak menyerang orang, attack orang. Misalnya kita bilang kebijakan kabinet ini tolol, ya kan? Saya tidak menghina Prabowo, ya kan? Kecuali saya bilang Prabowo tolol, beda kan? Tapi itu pun sebenarnya kalau dia sebagai presiden, yang kita maksudkan Prabowo itu sebagai presiden misalnya, itu tidak kena delik juga. Karena yang namanya presiden, pejabat publik, institusi negara, organisasi adalah benda mati. Dia tidak punya harkat dan martabat. Makanya ketika ada pasal-pasal yang melindungi harkat dan martabat seorang presiden, itu keblinger sesungguhnya. Karena jabatan itu tidak punya harkat dan martabat. Yang punya harkat dan martabat itu adalah orangnya. Dan orangnya itu melekat mulai dari hidup, mulai dari lahir sampai mati. Tidak peduli jabatannya apa. Nah, cuma argumentasi seperti ini susah diterangkan kepada polisi kadang-kadang. Gak ada. Jadi kalau kita mengkritik presiden, mengatakan presiden itu bodoh, presiden itu tolol dan lain sebagainya, harusnya tidak apa-apa. Karena itu adalah sebuah jabatan, dia benda mati, tidak punya harkat dan martabat. Tapi kalau kita attack orangnya lain persoalan, ya kan? Tetapi itu pun masih dibatasi. Orangnya kita attack, tetapi sebagai apa dia? Kalau dia sebagai pejabat nggak bisa juga. Saya tidak pernah misalnya mengkritik Jokowi, ini mohon maaf, mukanya ganteng atau tidak, badannya kurus atau gemuk, rambutnya ikal atau tidak, karena itu urusan yang sifatnya private, personal. Tapi kalau kita katakan Jokowi otoriter, ya selama 10 tahun, ijazah Jokowi palsu misalnya, itu bukan serangan pada personal, itu serangan kepada perilaku atau tindakan. Kalau Anda punya ijazah palsu, let's say karena Anda bermimpi menjadi Harvard Law School tamatan, bikin Sugianto Harvard Law School, bikin ijazah, tapi ijazah itu cuma ditempel di dinding rumah dan tidak dibawa ke ranah publik, nggak ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah ketika Anda ke ranah publik, melamar sebagai public official, wali kota, bupati, presiden dan wakil presiden. Jadi kalau seandainya kita mengatakan ijazah Jokowi palsu, kita tidak menuduh Jokowi yang memalsukan ijazah tersebut, itu beda. Tidak pernah yang namanya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan kemudian Dr. Tifa mengatakan mengatakan Jokowi memasukkan ijazah, nggak ada. You can take it, nggak ada. Yang diadakan adalah, yang dia katakan adalah ijazah Jokowi palsu. Beda itu. Kalau ijazah Jokowi palsu, bisa jadi yang bikin orang lain. Ada misalnya pasal pramuka dan lain sebagainya. Pasar pramuka dan lain sebagainya. Itu yang membedakan. Tapi kata ahli hukum pidana, ya, kalaupun Anda menuduh, itu juga bukan tindak pidana. Ya. Satu, saya statement 99,9% ijazah Jokowi palsu. Ini antara mic sama baterainya yang palsu. Jadi kalau saya membuat statement 99,9% ijazah Jokowi palsu, tidak bisa dipidanakan harusnya. Kenapa? Karena itu yang namanya opini, pendapat. Kalau pendapat itu didasarkan pada sebuah research,
pada sebuah landasan keahlian, maka kita bisa mengatakan sebagai expert opinion. Expert opinion itu nggak bisa dipidanakan. Karena itu seorang expert itu mendapatkan panggung yang luar biasa. Analisis Rocky belum tentu benar juga, tapi nggak bisa kemudian dia dipidanakan karena memberikan sebuah opinion, expert opinion. 2 menit lagi katanya. Oke, sebelum 1 menit saya sudah selesai. Nah, karena itu nggak ada landasan untuk mempidanakan RRT. Tetapi kata seorang ahli pidana, kalaupun dia menuduh bahwa Jokowi memalsukan ijazah, itu juga bukan tindak pidana, bukan juga pencemaran nama baik, tetapi sesuatu yang justru harus dibuktikan. Karena yang ditanya itu adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi apapun kritik rakyat kepada kepala negara dan kepala pemerintah, kan sudah dari dulu, maka itu harus dijawab. Salahnya sendiri kenapa memilih menjadi public official. Semakin Anda tinggi jabatannya, maka room private Anda semakin kecil. Itu hukumnya. Jadi kalau Anda misalnya tidak mau diutak-atik soal seperti itu, apalagi ini soal publik. Kenapa soal publik? Soal ijazah ini sudah dinyatakan undang-undang KIP dan diputuskan oleh Komisi Informasi Publik bahwa salinan ijazah itu adalah sesuatu yang bersifat publik. Kalau salinan ijazahnya publik, maka ijazahnya juga publik. Kan salinan ijazah itu mirroring dengan ijazahnya. Karena itu, cobalah kita belajar kampus bersuara. Mana dari Fakultas Hukumnya? Halo, dari Fakultas Hukumnya mana? Ada nggak? Nggak ada ya Fakultas Hukumnya? Nggak ada ya? Tolong dikaji secara sungguh-sungguh pasal-pasal yang dikenakan kepada RRT itu masuk akal atau tidak. Dan yang kedua, buat Pak Rektor sama Pak Ketua Yayasan, tolong bikin diskusi buku Jokowi's White Paper itu, karena banyak sekali kampus di Republik Indonesia ini menolak, termasuk kampus-kampus besar seperti UGM menolak, bahkan tidak hanya diskusi, launching pun ditolak. Tapi kita lihat bahwa Sangga Buana jauh lebih berani, sanggup gema, bukan hanya bercerita. Jadi Sangga Buana sanggup menggema, bukan hanya bercerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Sangga Buana. Apa tadi? Ya, sama aja soal oke, saya nggak tahu itu kutipan apa. Saya nggak punya Instagram, sosial media sendiri, itu pasti kutipan orang yang memakai nama saya. Tapi kalau dia baik-baik aja, nggak ada soal. Tapi masalahnya adalah Anda tadi bertanya apakah versi analisis Tan Melaka masih relevan? Ya Anda yang mesti tentukan sendiri. Kalau saya bilang masih relevan, selesai masalah. Saya bilang tidak relevan, selesai masalahnya. Kan Anda mesti baca buku itu, baru Anda bisa tentukan keputusan Anda itu. Jadi kalau Anda nggak baca bukunya, ya Anda dengar saya bohongin, Anda pasti terima kan. Jadi baca buku itu, uraikan pada saya apa yang Anda baca, hubungkan dengan apa yang Anda temukan di sosial media tadi, begitu caranya. Yang kedua tadi soal vote of peace itu. Kan konstitusi kita bilang bahwa arah politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Artinya kita tidak mau diatur atau mengatur orang lain. Sejarah itu kita tempuh karena kita punya pengalaman dengan permainan opini internasional yang menghasilkan jebakan-jebakan kolonialisme, imperialisme, postkolonialisme dan seterusnya. Tapi orang bertanya, kenapa Pak Prabowo chip in, nyumbang supaya terlihat voluntarismenya ke lembaga yang dibuat, dikendalikan, diarahkan sendiri oleh Donald Trump. Kan itu pertanyaannya, alasannya apa? Tentang hal-hal yang menyangkut perjanjian internasional, entah dia agreement yang terbuka atau tacit agreement, agreement yang tertutup, harus diputuskan oleh rakyat melalui parlemen. Itu dasarnya tuh. Jadi orang bertanya, dasarnya apa? Nah kalau mau lebih tajam,
ya DPR bikin pansus dong, atau hidupkan hak angket untuk bertanya arahnya apa tuh. Tetapi semua sinyal menunjukkan bahwa kan Donald Trump bajingan, tidak paham tentang human rights, tidak paham tentang prinsip-prinsip self-determination. Dia mau ambil Meksiko, dia mau ambil Kanada, dia mau ambil Greenland, dia mau tundukin macam-macam. Kan kita akhirnya tidak punya prinsip lagi dalam politik internasional. Nah itu yang orang pertanyakan. Kenapa 18 triliun itu harus disumbangkan pada Donald Trump? Padahal bulan depan Donald Trump sangat mungkin selesai kekuasaannya. Karena polling di Amerika sendiri, Donald Trump itu 18% tinggal. Jadi buat apa ikut di dalam gerbong fasisme Donald Trump? Kan dia fasis. Nah, itu pertanyaan etis dari warga negara pada presiden. Tapi pertanyaan institusionalnya harus diajukan oleh DPR. Itu soalnya. Berikut soal apa tadi? MBG. Ya pertanyaan Anda ya, itu bukan pertanyaan Anda. Kan Anda tanya, apakah etis kalau anggaran pendidikan yang masih dibutuhkan dipindahkan ke MBG? Ya Anda bisa jawab dong. Ngapain nanya hal yang ada di koran, itu maksud saya tuh. Jadi mahasiswa juga tolong bertanya sesuatu yang substansial. Semua itu orang bahas kok. Nah saya mulai duga Anda mempersiapkan pertanyaan untuk mengantisipasi ceramah saya. Padahal semua hal saya udah jawab tadi itu. Jadi sekali lagi yang terakhir soal kritik ijazah itu. Yang dikritik bukan ijazah Jokowi, tapi ijazah yang dia bawa untuk mendaftar jadi presiden. Itu soalnya tuh. Ijazah itu kan dia pakai untuk mendaftar ke sebuah lembaga publik, maka publik berhak tahu. Kalau Jokowi bikin ijazahnya sendiri, dia cetak di pasar Pramuka kayak di pasar saham atau di pasar apa aja, nggak ada orang yang peduli. Itu cuma soal moral dia kan. Tetapi ketika dia pakai ijazah itu untuk dijadikan alasan administratif, maka terbuka yang disebut tadi public opinion. Kalau sudah public relation silahkan Pak Jokowi bilang ini saya punya yang asli, iya. Tetapi di situ tidak ada delik. Kenapa? Karena yang bertanya adalah warga negara bertanya pada kepala negara. Pak Kepala Negara, saya curiga ijazahmu itu asli apa palsu? Nah, salahnya Roy CS dia bertanya, mana ijazah aslimu? Mestinya dia bilang, mana ijazah palsumu? Itu lebih masuk akal sebetulnya. Salah bertanya. Tapi oke, kita anggap Bapak, seandainya Jokowi dasar ketersinggungannya apa? Itu intinya. Sekasar-kasarnya uraian Resmond, Roy, Tifa itu bukan pada Jokowi ansih, tapi pada kedudukan dia sebagai presiden. Tapi dia kan sekarang bukan presiden lagi. Loh, yang dipersoalan ketika dia masih presiden itu. Jangan hina dia, tidak dihina. Jadi tidak boleh benda itu merasa terhina. Presiden adalah benda, bukan orang. The thing. Dia tidak punya personae. Dia itu barang. Masa barang terhina? Jokowi sebagai kepala negara bukan orang, dia barang. Dia menjadi orang ketika jadi kepala keluarga. Bedanya di situ. Itu distingsinya mesti jelas tuh. Kapan orang dan barang bersatu? Ketika dia jadi raja. Waktu jadi raja, tubuh konkret dia itu yang adalah benda menyatu dengan tubuh privatnya itu yang diberi kekuasaan bukan oleh rakyat, tapi dia klaim dari Tuhan. Nah, di situ tubuh privat dan tubuh publiknya menyatu. Tapi presiden, tubuh privat dan publiknya dipisah oleh coblosan kita di kotak suara.
Kan yang Anda coblos bukan bapaknya Gibran atau suaminya Iriana, tapi calon presiden. Dapat ya? Jadi posisi publiknya yang kita persoalkan itu selebihnya. Tapi kalau efeknya sekarang menyebabkan kondisi sifatnya itu bermasalah, maka saya usulkan tadi, hentikan proses penyakit Jokowi dengan mengendalikan ambisi politik dia, yaitu dengan minta supaya Pak Jokowi tarik aja Gibran, tubuh privatnya akan kembali. Jadi selama Pak Jokowi merasa dia masih punya tubuh publik, dia akan mengalami dermatitis, itu soalnya. Oke, selebihnya adalah kemampuan Anda untuk memviralkan kalimat-kalimat dari Gatot Nurmantio. Oke, terima kasih Bung Rocky.